Assalamualaikum sahabat YouTube, salam sejahtera. Kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Gimana kabar hari ini sahabat YouTube? Saya harap sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, ditambahkan rezekinya untuk hari ini dan seterusnya. Amin. Sambil makan ya sahabat YouTube, kita santai saja. Kita membahas mengenai bantuan sosial. Kalau yang baru ini ya mengenai tentang BLT BPJS Tenaga Kerja atau bantuan subsidi upah bagi karyawan atau buruh yang bergaji di bawah 5 juta. Itu termin 2 tahap 3 sudah mulai dicairkan mulai kemarin ya. Silakan dicek. Bagi yang mungkin termin pertama sudah cair pada bulan September Oktober yang lalu, hari ini atau bulan ini November sampai Desember itu BLT BPJS Tenaga Kerja atau bantuan subsidi gaji bagi karyawan atau buruh di bawah gaji 5 juta itu sudah dicairkan. Kemudian info-info terbaru apa lagi ya mengenai bantuan sosial? Monggo yang baru bergabung silakan subscribe dulu channel ini ya, dan ditekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sahabat YouTube suka dengan video ini. Oke, maaf ya sambil makan. Kalau membahas soal makanan di sini, ini pasti terkait dengan BPNT, bantuan sembako ya. Bantuan sembako untuk yang dapat kartu sembako yang karena COVID-19 ini, mulai bulan-bulan puasa kemarin, itu kan awalnya kan sampai bulan Desember. Namun insya Allah diperpanjang sampai di tahun depan, di tahun 2021, sampai 6 bulan ya. Untuk nominalnya insya Allah tetap 200.000. 200.000 itu bisa dibelanjakan kartu sembakonya untuk membeli kebutuhan pangan yang bisa untuk mempertahankan hidup atau sebagai stok makanan di keluarganya bisa 7-9 hari ya. Nah itu bisa berupa beras seperti ini berasnya. Jadi kalau beras BPNT atau sembako itu berasnya yang bagus ya kualitasnya. Kemudian bisa berupa protein tempe seperti ini. Kalau ini namanya di sini dadar jagung. Nggak tahu kalau di daerahnya sahabat YouTube apa ya. Kalau dadar jagung ini kan terbuat dari jagung. Jadi ini walaupun termasuk lauk, tapi ini masuk karbohidrat sama dengan nasi atau beras. Tapi ini ada kalau sayurnya, ada sayur gubis di sini ya. Nah ini termasuk sayuran, termasuk vitamin dan mineralnya. Yang jelas harus memenuhi ada 4 ya. Karbohidrat berupa beras atau sagu bisa. Kemudian ada protein. Proteinnya itu bisa protein nabati seperti tempe ini ya. Tempe ini sehat loh sahabat itu. Karena katanya makanan terbaik di dunia itu tempe. Orang yang punya penyakit apapun itu baik makan tempe. Jadi nggak usah khawatir dan pastinya sehat. Kemudian sayuran, ini gubis termasuk sayuran ya. Dan ada vitamin, itu mineralnya, kemudian ada buah-buahan juga, jangan lupa di situ. Bisa juga berupa protein telur, hewaninya atau daging ya. Nah, bagaimana untuk di daerah sahabat YouTube semua? Dapatnya apa? Dibelanjakan untuk apa saja dapatnya? Yang kartu sembako KKS, BPNT yang dapatnya sebulan sekali itu. Kemudian apakah kartu KKS BPNT itu akan ada tambahan lagi seperti yang bulan lalu ya, bulan September kalau nggak salah, dapatnya 500.000 ya untuk kartu sembako non PKH. Nah itu di tahun depan kita juga nggak tahu ya, karena memang aturan-aturan kebijakan dari pusat pemerintah itu biasanya serba mendadak. Dan kita belum tahu akan hal itu, semoga saja dapat lagi.
Tapi kalau untuk tahun ini cairnya hanya 1 kali kebijakannya. Termasuk bantuan sosial beras dari Bulog untuk PKH itu belum pasti atau belum tentu apakah dapat lagi di tahun depan. Kemudian untuk bantuan PKH, nah ini bantuan PKH-nya di tahun depan ini apakah seperti yang tahap 4 ini cairnya 3 bulan sekali, atau mungkin di bulan-bulan yang sebelumnya cairnya 1 bulan sekali. Itu masih menjadi pembahasan ya, aturannya masih digodok. Nanti informasi terbarunya pasti akan kita sampaikan apabila sudah ada surat resmi dari pemerintah pusat, dari Kementerian Sosial. Nah, yang penting dijaga ya kesehatannya untuk sahabat YouTube semua. Dipergunakan sebaik-baiknya bantuan untuk sembakonya itu sudah memenuhi, kalau dibelanjakan itu sudah memenuhi unsur kesehatan ya. Dibuat sebaik-baiknya. Kemudian khususnya untuk yang dapat PKH, punya lansia atau balita, ibu hamil, uangnya kan sangat banyak itu dibuat untuk kesehatan juga. Jadi lansia dibuat untuk memenuhi nambah makanan gizinya ya, bisa buat beli susu atau yang jelas jangan buat yang aneh-aneh. Nah ini dia, jangan buat bayar kredit cicilan motor atau bahkan mobil ya. Nah itu nggak boleh ya. Jadi untuk yang terbanyak kan ini lansia, yang punya balita atau ibu hamil itu kan banyak dapatnya. Nah ini harus untuk memenuhi kebutuhan gizinya ya, karena ini masuk dalam kesehatan. Jadi nggak boleh dibuat untuk yang macam-macam atau bahkan untuk membeli perhiasan. Nah itu nggak boleh. Nah ini kalau ketahuan seperti itu nanti akan diberikan sanksi oleh pendamping PKH-nya. Jadi harus disyukuri ya, harus disyukuri. Kalau dapat bantuan itu memang harus warga yang kurang mampu. Kalau sudah mampu silakan mengundurkan diri. Nah seperti itu. Atau kalau tidak di tahun depan ini, atau mungkin mulai hari ini, kalau pendamping tahu, itu bisa akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH kalau sudah sejahtera. Karena memang targetnya itu 30%. Oke sahabat YouTube, mari makan lagi ya. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada video kali ini mengenai bincang santai mengenai bantuan sosial. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.